Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar nih? Baik, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah sehat, Seger walafiat. terus kelihatannya ya. Ya, harus diseger-segerin. Iya. Ya, kalau nggak diseger-segerin repot juga urusannya. Karena kita kan ya tahu sendiri keadaan seperti ini. Ya. Ustaz gini, antum kan ini banyak jadwal di Mutiara ini As-Saadah ya. Mungkin antum ada pendapat lain tentang inilah kita kok lagi ngebangun bisa pagi-pagi. Mengenai pembangunan masjid ini sudah seharusnya sebagai seorang muslim dan muslimat, kalau bukan kita siapa? Kalau bukan sekarang kapan? Kalau semenjak ini mau kapan lagi, kan begitu konteksnya seperti itu. Adapun yang namanya sedekah itu, kata Rasulullah SAW, al-mal yakhruju min mali, harta bagaimana kita ngeluarinnya. Kalau di jalan yang baik, mereka yang butuh buat masjid, buat musola, pembangunan pesantren, yatim piatu, fakir miskin, duafa, memang sangat ditekankan sekali. Kenapa? Karena harta yang kita keluarkan untuk kita juga. Makanya ada yang bilang, siapa bilang harta itu nggak bisa dibawa mati? Bisa dibawa mati, cuma buat tabungan. Konteksnya, kita ini lagi ngebangun. Kita lagi ngebangun, terus ada orang yang mungkin minta sumbangan sama kita. Ustaz, tolong, kami ada musola yang mungkin agak rombeng, atau kami punya tempat ibadah yang mungkin karpetnya sudah rusak, padahal kita lagi ngebangun. Nah, pada saat seperti itu kita kasih buat mereka, itu luar biasa. Oh iya. Luar biasanya apa? Satu sedekah kita itu berlipat ganda. Jadi al-mal yakhruju min mali, harta gimana ngeluarinnya? Kita keluarkan 1.000, mungkin besok dapatnya 5.000. Padahal kita lagi ngebangun. Makanya kata Rasulullah SAW, sedekah itu buat orang kaya mungkin 1 juta gede. Sedekah ada orang miskin mungkin tukang beca, sedekahnya 500, lebih gede pahalanya. Kenapa? Karena dia ngerasa kerja. Beda dengan orang-orang yang agniya, mereka yang kaya raya. Seperti itu satu konteksnya. Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Ada lagi satu. Nih kita ada program umroh haji. Memang setiap tahun kita berangkatin 2 orang, ya minimal itu 2 orang. Nah, dalam posisi pandemik kayak begini, ya ini As-Saadah kan tetap program itu tetap berjalan. Cuma memang kondisinya sekarang kita mau berangkatin di sananya memang belum bisa berangkat. Betul. Nah, ini akhirnya juga ada timbul pertanyaan. Nah, program ini tetap jalan. Dan orang yang mau mengeluarkan uang untuk kebutuhan program ini, akhirnya dia ada juga yang berpikiran, oh nanti percuma kita keluarin tapi nggak berangkat. Nah, ada juga yang tetap dia intinya dia niatin bahwa itu sedekahnya dia buat berangkat umroh, buat program umroh dan haji ya. Nah ini gimana nih menurut Ustaz nih? Jadi menurut saya umrah itu adalah suatu ibadah yang luar sakral dan luar biasa untuk umat Islam, khususnya untuk Muslim di dunia. Nah, kami pun mungkin berkecimpung dalam dunia umrah dan haji. Sempat kemarin di masa pandemi kami terakhir berangkat bulan Februari sebelum adanya corona. Nah, jamaah sempat tertunda 2 bis waktu jamaah. Nah, sekarang ini mungkin insya Allah dalam jangka waktu dekat ini sudah dibuka untuk Asia, khususnya Indonesia. Sangat luar biasa Ustaz. Mereka yang mendapat umroh, apalagi masjid sudah mengeluarkan fatwa bahwa akan memberangkatkan 1 atau 2 orang jamaah, luar biasa. Itu ketika kita berangkatin orang keluar negeri sana, terus dia ziarah ke makam Rasulullah, dia berkeliling Ka'bah, terus dia ngaji di masjid, dia ibadah ke masjid. Kata Rasulullah, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke makamku, dia wajib dapat syafaatku, kata Nabi. Man zara qabri ba'dal mauti fa ka'annama zaran fi hayati. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berziarah ke makamku padahal aku sudah meninggal dunia, maka seakan-akan orang tersebut melihat aku seperti sedia kelak hidup. Luar biasa ini. Apalagi duit yang kita bayarkan untuk mereka yang berangkat umroh itu luar biasa. Girangnya, ibadahnya, senangnya, Masya Allah. Ya selama ini mungkin dia lihat hanya di TV. Ka'bah sih bentuknya gimana ya? Yang sekarang mungkin dia lihat hanya di koran.
yang dilihat, yang didengar hanya di radio atau di handphone apa segala macam. Tapi begitu dia merasakan umroh, dia berziarah ke sana, mengambil tan'im, mengambil di Ja'ran, mengambil segala macam, luar biasa Ustaz. Pasti apa yang kita keluarkan buat mereka balas surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan jadi sedikit obrolan kita. Siap. Dan saya sampaikan buat saudara-saudara kita yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan daripada Masjid As-Sa'adah, terutama di bidang Umi. Jadi nggak usah khawatir ya sudah. Nggak usah khawatir. Artinya walaupun mungkin sekarang ini memang karena kondisinya pandemik tidak diberangkatkan, tapi apa yang dia sudah niatkan itu pasti dicatat oleh Allah sesuai dengan janjinya wa naqsubu ma qaddamu. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan ini pasti akan dicatat. Jadi nggak usah khawatir. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin menyisihkan hartanya buat mereka yang akan berangkat umroh atau yang sudah ada jatahnya berangkat umroh, jangan khawatir. Insya Allah dalam jangka waktu dekat akan berangkat. Kami pun insya Allah akan berangkat Ustaz. Jadi kemarin saya sudah dapat sinyal dari maskapai penerbangan bahwa Arab Saudi sudah mulai membuka untuk Asia, khususnya Indonesia. Dan satu lagi, jadi insya Allah As-Sa'adah juga nih Ustaz akan menjadi agent lah, dalam artian buat saudara-saudara kita yang ingin berangkat umroh atau haji. Sekarang ini kan banyak travel umroh, ini paling banyak sekali travel umroh. Jadi insya Allah As-Sa'adah juga bagian daripada itu. Nanti insya Allah nanti kalau ada orang yang mau berangkat umroh bisa melalui As-Sa'adah. Oh luar biasa, Masya Allah. Makanya, jadi As-Sa'adah sekarang sudah apa sih namanya, sudah membuka peluang untuk berangkat umroh. Wah luar biasa itu. Makanya kita perlu rekanan seperti kayak Ustadz nih, ya perlu dukungan dari Ustadz sendiri bahwa As-Sa'adah nih insya Allah bagi saudara-saudara kita yang ingin berangkat umroh, takut nggak aman di sana, takut nggak amanah di sana. Ya, ini karena banyak terjadi ya, walaupun nggak semua travel seperti itu. Dan mudah-mudahan travel yang berikutnya ini udah nggak ada lagi yang seperti itu. Betul. Nanti kalau perlu saya ada usul sedikit. Iya. Untuk As-Sa'adah mungkin ada slogannya. Iya. Slogan bikin ajib. Wih, ini dia. Ajib itu amanah, I-nya itu ikhlas, Y-nya itu buat ajib, Y-nya itu buat jamaah, ajib B-nya itu berkah. Alhamdulillah. Itu buat masukan aja. Artinya gini, kita berusaha untuk jamaah itu yang enak lah. Fasilitas juga mungkin nggak seenak yang bintang 5, mungkin ya harus di Zam-Zam Tower, nginepnya luar biasa. Sekarang gini Ustaz, konteksnya dalam umroh itu, kalau mau tidur enak bukan di Mekah. Iya, betul, puncak. Di puncak atau di hotel, itu enak. Iya. Kita di sana sudah enak kok. Hotelnya di sana luar biasa hotel di sana itu. Ya bersyukur kita nanti dekat sama lokasi Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi di pintu 25 atau pintu berapa segala macam, yang penting dekat. Iya. Jadi biasa ngerasain. Makanya saya bilang sama jamaah, yang namanya umroh kalau misalkan nyari enaknya bukan di sini. Di mana? No, di Tokyo. Atau di sana di Liberty itu muterin patung. Di sana kan kita buat ibadah, Iya. Syukur kita tidak ada sempat buat, ya mohon maaf ya, bukan enak bukan enakin buat tidur doang, bukan. Jadi sergap waktu. Jadi kan zuhur itu dihitung, itu pahalanya luar biasa. Kalau misalkan di Indonesia cuma 1.000, di sana bisa 100.000 pahalanya. Satu waktu. Ya. Apalagi setiap waktu kita ibadah di Masjidil Haram, kita ibadah di Masjid Nabawi, ribuan pahala yang kita peroleh. Makanya sangat sayang sekali bagi jamaah yang cuma nyari enak doang. Seperti itu katanya. Ya saya bilang tadi, kalau nyari enak di puncak tidur enak. Tapi kalau di Mekah usahakan pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Iya. Tapi tetap waktu tidur tidak ada. Kenapa? Nanti buat tenaga besok. Ya, buat saudara-saudaraku para pengguna travel yang ingin berangkat umroh, jadi nggak usah khawatir. Ada guru kita, insya Allah apa yang sudah disampaikan tadi, ini insya Allah nanti As-Sa'adah akan membuka peluang untuk kita semua. Bagi siapa yang ingin berangkat umroh ataupun daftar haji, ya kami
As-Sa'adah ini insya Allah siap untuk menampung daripada jamaah kita yang ingin umroh ataupun haji. Amin. Itu aja barangkali saat Iya. kita pagi ini. Saya pikir juga alhamdulillah karena ini posisinya di tengah. Iya. Yang kedua posisi masjid juga agak lebar, agak luas. Jadi Ustaz, antum untuk pembelajaran umroh segala macam manasik nggak usah kemana-mana, kita Iya, bikin di sini. di sini bisa. Betul. Ada kiai ini. Bukan masalah kiainya, Ada. tapi yang jelas ini luar biasa karena emang sudah mendukung. As-Sa'adah adalah sebagai wadah sodako, wadah berangkat umroh, wadah taklim, situ pahala semua. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bagi anda yang akan berangkat umroh, bagi anda yang mungkin akan niat bersodako apa segala macam bisa melalui As-Sa'adah. Baik, Ustaz, terima Siap. kasih waktunya. Siap. Mohon maaf ini udah Sama-sama, minta Ustaz. waktu, Ustaz. Jadi buat saudara-saudara kita yang ingin melaksanakan umroh, ingin daftar umroh atau daftar haji, nggak usah khawatir. Guru kita insya Allah akan membimbing dari Amin. mulai daftar sampai pemberangkatan. Nah, insya Allah akan Insya Allah, dibimbing oleh insya Allah. Ustaz kita. Itu aja barangkali Siap. untuk pagi ini. Insya Allah lain waktu kita perlu waktunya kayak lagi nih. Insya Allah. Untuk ngobrol ini pasti kita masih banyak program kayak ini. Alhamdulillah. Banyak program yang memang kita perlu banyak belajar juga dari ya KK yang ada di sini, ya, terutama Kiai Fauzan ini yang kita bukan saja masyarakat Depok yang kenal dengan beliau ini. Waduh, alhamdulillah pagi ini sangat luar biasa kita kedatangan guru kita yang beliau juga menyempatkan waktu untuk kita berbincang-bincang mengenai pembangunan, mengenai sedekah umroh dan lainnya. Mudah-mudahan semua ini bisa manfaat buat kita semua. Amin. Terutama buat para pencinta daripada YouTube, karena ini Mas Kutub kan. Oh, Masya Allah. Ini Mas Kutub nih. Ya, Nah, jadi alhamdulillah, nanti alhamdulillah. ditonton dengan orang banyak. Ya, insya Allah mudah-mudahan dari apa yang kita obrolin pagi ini, ya ada orang terbetik hatinya ingin, oh ya paling tidak kalau dia belum niat berangkat, paling tidak dia menyisihkan sebagian hartanya Betul. untuk orang yang diberangkatin oleh As-Sa'adah. Iya, Itu siap. aja, Ustaz, ya. Maaf. Ya, banyak Assalamualaikum. banyak. Waalaikumsalam.